Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Ismawan. Saya akan membawakan tugas statistik yang berjudul tentang pengembangan modul agama Islam berbasis project based learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam materi fikih pada siswa PKBM kelas 10 Sampaka. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Belajar menyangkut perubahan dalam suatu organisme. Ini berarti belajar butuhkan waktu untuk mengukur belajar kita membandingkan cara kerja organisme itu berlaku pada waktu dengan cara organisme itu berlaku pada waktu dalam suasana yang serupa. Bila perilaku dalam suasana serupa itu berbeda, untuk waktu itu kita dapat berkesimpulan bahwa telah terjadi belajar. Jadi belajar itu adalah sebuah organisme yang secara beraturan dan ada waktunya, itu disebutnya belajar. Selanjutnya yaitu mode pembelajaran project based learning. Dapat digunakan dalam segala aspek bidang studi. Model ini juga cocok digunakan pada bidang studi pendidikan agama Islam, karena bidang studi pendidikan agama Islam kerap sekali ditemukan suatu permasalahan baru sesuai dengan perkembangan zaman dan dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning yang berartikan adanya praktek nyata sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dengan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh sebuah pengetahuan. Jadi kalau fikih ini pasti kita belajar tentang wudu, jadi kita langsung praktek wudu, praktek sholat, supaya siswa PKBM ini lebih kritis gitu, lebih tahu bukan hanya sekedar teori tetapi dengan implementasinya yang baik dan benar itu seperti apa kan gitu. Selanjutnya yaitu pembelajaran abad 21 menuntut siswa agar bisa aktif, kreatif, dan kritis. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2014, salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu model pembelajaran berbasis PBL yang tadi problem based learning. Adapun tujuan pengembangan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dalam materi fikih yang peningkatan efektifnya pelajaran materi fikih antara sebelumnya dan sesudah menggunakan modul. Pendidikan agama Islam berbasis PBL yang dikembangkan untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap modul berbasis PBL yang dikembangkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen, dan model pengembangan dan penelitian ini menggunakan research and development. Penggunaan modul pendidikan agama Islam yang dikembangkan peneliti cukup efektif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam materi fikih pada siswa kelas eksperimen mendapatkan angka respon siswa yang diukur menggunakan tanggapan penilaian semua siswa. Eksperimen menunjukkan persentase 76,31% dengan kriteria menarik. Terus selanjutnya yaitu metode yang tadi dibahas juga di atas ya, metode eksperimen kuasi, eksperimen dan model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan research and development. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Gugun yang telah menjelaskan materi sebelumnya, yaitu selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi sejak 2016 PKBM menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Setara Daring. Memudahkan dalam pembelajaran, bahan ajarnya pun sebagai bahan literasi sudah menggunakan buku digital atau bisa disebut e-modul. E-modul merupakan bahan ajar yang berbentuk buku digital yang secara sistematis disusun ke dalam unit-unit pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam pembelajaran di pusat PKBM memiliki kurikulum operasional pendidikan kesetaraan, pembelajaran yang fleksibel, maka metode PBL ini sangat cocok diterapkan kepada peserta didik di PKBM, di mana mereka bisa memanfaatkan media pembelajaran yang mereka temui sehari-hari di lingkungan sekitar itu, baik secara individu maupun kelompok. Di mana dalam pembelajarannya haruslah
menerapkan sistem kolaboratif antara orang tua murid, kepala sekolah, dan guru PBL. Memberikan pengalaman kepada peserta didik agar dapat memberi tugas dan mengelola bahan serta waktu dalam menyelesaikan proyek dan membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi kesimpulannya, PBL ini disebut pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya konseptual, baik individual maupun kelompok. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari project based learning atau bisa disebut pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Prinsipnya supaya peserta didik dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihan sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab. E-modul sendiri itu berupa website yang isinya adalah modul-modul pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.